akrab. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ini ada Adaro. Untuk saham Adaro, kita lihat bahwa pada hari ini Adaro pergerakannya dibuka turun ya 0,98% dan nampaknya pergerakan Adaro pada hari ini akan cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu dikarenakan pergerakan Adaro kalau kita lihat secara histori ya ke belakang di mana selama sepekan lalu Adaro ini pergerakan sudah juga menguat ya dan kalau kita tarik garis trennya di mana Adaro ini sudah bergerak ke area uptrendnya kembali ya dan pada hari ini nampaknya penurunan terjadi dikarenakan adanya aksi profit taking oleh investor ya setelah sempat menguat selama sepekan ya. Jadi sangat wajar jika misalkan pada hari ini saham Adaro akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu. Dan kami lihat pergerakan dari Adaro saat ini juga sudah menunjukkan adanya jenuh beli ya, di mana secara indikator stokastiknya sudah mulai menunjukkan adanya penurunan di area overbought-nya dan pergerakannya ini telah membentuk pola area dead cross. Jadi kami menilai pergerakan dari Adaro pada hari ini akan cenderung turun hingga ke area support terdekatnya, yakni berada di level 2.950 ya untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menemukan support pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik support keduanya, yakni berada di level 2.760. Oke, kita lanjutkan pertanyaan kedua dari Bapak Wisbur Lois. Kita lihat ada saham Telkom ya, Telkom, BBCA, dan BBRI dan ITMG. Kita lihat untuk saham Telkom terlebih dahulu. Untuk saham Telkom, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan Telkom ini pergerakannya dibuka turun ya 0,74%. Sorry, pergerakannya dibuka naik ya pada hari ini 0,74% dan nampaknya pergerakan Telkom saat ini sedang mengalami adanya penguatan setelah dia sempat mengalami penurunan selama 3 hari berturut-turut. Dan kayaknya kalau kita lihat bahwa pergerakan Telkom saat ini sedang membentuk pola area golden cross yang berarti menunjukkan adanya penguatan ya, diikuti dengan dari sinyal MACD di mana pergerakan masih tertahan di area positif yang berarti menunjukkan bahwa pergerakan Telkom masih ada potensi pergerakan yang menguat ya. Dan kalau kita lihat cara tren, memang pergerakan Telkom ini pergerakannya masih berada di area uptrend ya. Kalau kita lihat bahwa pergerakan dari Telkom ini masih berada di area uptrend. Jadi kami mulai pergerakan Telkom pada hari ini masih bisa bergerak menguat hingga ke titik area resisten terdekatnya, yakni berada di level 4.130 untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakannya bisa menjadi penguatan hingga ke area resisten kedua, yakni berada di level 4.160. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ini ada BBCA ya. Kita lihat untuk BBCA, kita lihat bahwa pada hari ini BBCA bergerak dibuka turun 0,28% dan nampaknya pergerakan BBCA pada hari ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu, melihat di mana pergerakannya memang pada perdagangan 27 Maret lalu di mana dia dibuka gap ke atas ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan hari ini bergerak turun dikarenakan pergerakannya ini adanya aksi profit taking oleh investor ya setelah sempat BBCA membagikan dividennya pada 29 Maret lalu ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan dari BBCA saat ini akan cenderung kembali koreksi ya, mengingat pergerakannya hingga titik support terdekatnya terlebih dahulu. Ya ini berada di level 8.975 ya untuk titik support pertamanya. Nah, jika misalkan pergerakan BBCA ini menembus support pertama, nampaknya pergerakannya akan mencapai ke titik support keduanya, yaitu di area
Jadi level 8.500 ya. Jadi diperhatikannya pergerakan BBCA pada ibu sekarang karena kalau kami lihat pergerakan BBCA saat ini akan bergerak cenderung koreksi terlebih dahulu ya. Dikarenakan adanya aksi profit taking setelah pasca pembagian dividen pada pekan lalu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya yaitu ada BBRI. Kita lihat untuk BBRI, nampaknya untuk BBRI pada hari ini pergerakannya cukup berbeda dengan saham BBCA. Kalau kita lihat untuk BBRI pada hari ini nampaknya masih ada cenderung bergerak menguat ya, atau menunjukkan penguatan. Terlihat di mana pergerakan BBRI secara tingkat volumenya masih mencatatkan aksi buy ya oleh investor ya. Dan selain itu secara indikator stokastik di mana pergerakan BBRI ini pergerakannya berada di area uptrend ya. Dan kalau kita lihat pada ini pergerakannya juga sudah berhasil menembus area overbought-nya ya, dan kami nilai pergerakan BBRI ini masih akan terus melanjutkan penguatannya ya, dengan melanjutkan uptrend-nya kembali hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 4.230 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalnya pergerakannya mampu menurunkan resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga menembus area resisten kedua, yang ini berada di level 4.870. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya yaitu ada ITMG. Untuk saham ITMG, kita lihat nampaknya pergerakan ITMG masih bergerak melanjutkan penguatan ya. Terlihat di mana pergerakan ITMG secara histori memang pergerakannya masih bergerak uptrend. Dilihat di mana pergerakan dari ITMG ini masih menguat, dan pada jangka pendeknya kita lihat di mana pergerakan dari ITMG ini masih ada penguatan. Kita lihat bahwa untuk sepekan terakhir pergerakan ITMG ini mengakumulasikan ada akumulasi buy ya secara rata-ratanya, dan kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan ITMG masih melanjutkan akumulasi buy oleh investor diikuti dengan pergerakan arah tren dari indikator stokastiknya yang dimana pergerakannya sudah berhasil menembus pola golden cross ya, dan menyilangkan, dan kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan kenaikan hingga mencapai ke area overbought-nya ya. Dan selain itu juga dari indikator dari MACD yaitu signal dengan histogram MACD-nya pergerakannya juga kompak progresif bergerak berada di area positif ya. Jadi menilai pergerakan ITMG pada hari ini masih bisa bergerak menguat hingga mencapai ke titik area resistennya, ya ini berada di level 41.475 ya untuk level resisten terdekatnya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya ini ada saham Japfa ya. Kita lihat untuk saham Japfa. Untuk Java, kita lihat bahwa pada hari ini Java pergerakannya bergerak turun 0,45% dan nampaknya pergerakan Java masih tertahan di area downtrend. Dan kalau kita lihat di mana pergerakan Java pada sepekan lalu, pergerakannya masih melanjutkan pergerakan downtrendnya ya setelah dia sempat bergerak menguat selama 2 minggu lalu ya. Dan pada pekan lalu, pekan terakhir ini pergerakannya ini cenderung turun ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Java penurunan terjadi karena adanya aksi profit taking, hal ini terlihat di mana tingkat volumenya yang mencatatkan aksi jual diikuti dengan dari pola dari indikator stokastik, yang di mana kalau kita lihat pergerakan Java ini terus melanjutkan penurunan ya setelah dia membentuk pola area dead cross pada perdagangan 29 Maret lalu, dan pada hari ini pergerakannya masih terus melanjutkan penurunan dan kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga menembus area overbought-nya ya. Jadi kami menilai pergerakan Java pada hari ini nampaknya akan cenderung turun terlebih dahulu hingga menembus area support
terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 1095 ya. Dan jika misalnya program menembus area support pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga menembus area support kedua, yang ini berada di level 1050. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada SMGR. Untuk saham SMGR, kita lihat bahwa pada pembukaan pagi hari ini SMGR bergerak turun 0,39% dan nampaknya pada hari ini SMGR akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu. Terlihat di mana pergerakan SMGR ini mencatatkan adanya itu ya. Kalau kita secara indikator stokastik, ya ini pergerakannya telah membentuk pola area dead cross yang di mana pergerakan menuju adanya jenuh beli diikuti dengan dari tiongkok volume yang pada hari ini pergerakannya ini mencatatkan aksi jual ya oleh investor. Jadi kami menilai pergerakan SMGR pada hari ini akan cenderung koreksi atau turun terlebih dahulu hingga ke titik area support terdekatnya. Dan ini berada di level 6.225 untuk support pertama. Dan jika misalkan program menembus area support pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik support kedua, yang ini berada di level 6.000. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ya ini ada MTEK. Untuk saham MTEK, kita lihat bahwa pada hari ini MTEK bergerak naik 3,03%. Dan nampaknya program MTEK pada hari ini sudah mulai bergerak menguat. Terlihat di mana pergerakannya sudah mulai menunjukkan pola uptrend-nya ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan MTEK secara volume juga sama sepekan lalu, ini secara pergerakannya sudah mencatatkan aksi buy ya. Diikuti dengan pola dari indikator stokastiknya di mana pergerakannya juga naik dengan dia membentuk area golden cross pada perdagangan 4 April lalu, dan pada hari ini pergerakannya melanjutkan penguatan kenaikannya. Nah, kemungkinan pergerakan bisa menembus sampai ke area overbought-nya ya. Dan nampaknya pergerakan MTEK pada hari ini akan melanjutkan ke MA selanjutnya, yakni MA34 ya, setelah dia sempat berhasil menembus MA21 dan pada hari ini pergerakannya sedang menuju MA34-nya ya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus area tersebut, pergerakannya bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya, yang ini berada di level 880 ya. Dan jika misalkan pergerakan menembus dari area tersebut, 880, maka kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 930. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada PTBA. Untuk PTBA, kita lihat bahwa pada hari ini PTBA bergerak turun 0,98% ya, dan nampaknya program PTBA hari ini akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu ya, dikarenakan kalau kita lihat program PTBA ini penurunannya terjadi adanya aksi profit taking setelah program PTBA selama sepekan lalu bergerak menguatnya. Kalau kita lihat di sini bahwa PTBA ini sudah menguat selama sepekan ya lalu ya, atau pergerakannya naik selama 5 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan tersebut dikarenakan ada aksi buy ya investor ya selama 5 hari berturut-turut ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan PTBA memang sudah bergerak ke area uptrend-nya ya. Jadi jika pergerakan hari ini sangat wajar jika misalkan PTBA cenderung bergerak koreksi ya pada hari ini, dan kami menilai pergerakan koreksi PTBA ini berada di level area support terdekatnya terlebih dahulu di level 4.000. Dan jika misalkan pergerakan menemukan support pertama, dan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik area support kedua, yakni berada di level 3.870.
Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada BMRI. Untuk BMRI, kita lihat bahwa pada hari ini BMRI nampaknya saat ini pergerakannya sedang menguji MA21 ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan BMRI saat ini, pergerakannya kemungkinan akan bisa menguat ya, lihat di mana pergerakan dari indikator stokastik yang di pergerakan hari ini menunjukkan pola uptrend, diikuti dengan pola area pembentukan yang kemungkinan bisa bergerak untuk area golden cross ya. Namun jika misal pergerakan BMRI, kalau kita lihat bahwa kita ketahui ya bahwa pada perdagangan kemarin BMRI ini telah mengadakan stock split-nya 1:2 dan pada ini pergerakannya berada di level 5 ribuan ya. Dan nampaknya kalau kita lihat untuk jangka pendeknya, BMRI bisa saja bergerak menguat jika misalkan pergerakannya tetap di atas MA21 ya. Jadi kemungkinan bisa saja pergerakan masih bisa bergerak naik hingga ke area resisten terdekatnya yang ini berada di level 5.200 ya. Namun jika misalkan pergerakan BMRI-nya pada hari ini tidak mampu bertahan di atas MA21, ada justru breakout ke bawah, ke breakout ke titik supportnya, ya ini kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai ke titik area support pertamanya, yang ini berada di level 5.075 ya untuk titik support utamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus support utamanya, nampaknya pergerakannya bisa menjadi turunan hingga ke titik support keduanya, yang ini berada di level 5.000. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada BBNI. Untuk saham BBNI, kita lihat bahwa pada hari ini BBNI pergerakannya ya turun 0,53%. Dan pada hari ini nampaknya pergerakan BBNI akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu, melihat di mana pergerakan secara tingkat volume yang pada hari ini mencatatkan aksi jual ya oleh investor, diikuti dengan pergerakan dari indikator stokastiknya yang di mana sudah mulai menunjukkan adanya penurunan ya. Setelah dia sempat bergerak naik ke atas di level 80 ya untuk indikator stokastiknya, dan pada hari ini pergerakannya cenderung akan turun terlebih dahulu ya, melihat pergerakan yang pada hari dan nampaknya pergerakan saham BBNI, kita lihat bahwa BBNI akan cenderung koreksi terlebih dahulu hingga menembus area support pertamanya, yakni berada di level area 9.200 ya untuk titik support pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus support pertamanya, kemungkinan pergerakan BBNI bisa menembus area support kedua yang berada di level 9.050. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya, ini ada SRTG ya. Kita lihat untuk SRTG. Oke, untuk hari ini pergerakan SRTG ya ini bergerak dibuka menguat ya, dan nampaknya pergerakan SRTG pada hari ini dibuka menguat karena adanya sentimen positif ya, di mana kalau kita lihat bahwa SRTG ini sedang bakal melakukan buyback sahamnya kembali ya, oleh itu mencapai, kalau kita lihat bahwa SRTG akan melakukan buyback sebanyak-banyaknya, ini mencapai 150 miliar ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan tersebut menjadi sentimen positif ya pada saham SRTG. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan SRTG pada hari ini dibuka menguat,
yang ditopang dengan tingkat volume yang ada akumulasi buy ya, diikuti dengan tingkat dari indikator stokastik yang pada hari ini telah membentuk pola area golden cross ya. Dan selain itu dari tingkat MACD, di mana pergerakan dari Saratoga selama sepekan lalu, alias sepekan ini ya, di mana pergerakannya secara histogram MACD-nya pergerakannya cukup itu ya berada di area positif ya selama sepekan ini ya pergerakannya konsisten berada di area positif ya, dan kalau kita lihat bahwa histogram dari MACD Saratoga ini pergerakannya semakin hari semakin meningkat ya area positifnya, dengan sinyal dari MACD pun juga kalau kita lihat di mana pergerakan sudah mulai bergerak naik ke area positifnya. Jadi nampaknya pergerakan Saratoga kemungkinan akan cenderung bisa menggerak naik hingga menembus area MA21 ya, ini berada di level area resisten 2070 ya untuk level resisten pertama ya. Dan selain itu, jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa lanjutkan hingga mencapai ke titik resisten kedua, yang ini berada di level 2150. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada saham Indi. Untuk saham Indi, kita lihat pada hari ini pergerakan Indi ya. Pada hari ini dibuka turun 0,80% dengan dia membentuk pola doji start. Dan nampaknya pergerakan Indi pada hari ini akan cenderung bergerak koreksi ya. Terlebih dahulu melihat di mana pergerakan Indi ini telah menandakan adanya si jenuh beli ya. Terlihat dari tingkat stokastiknya yang di mana pola pergerakannya menembus membentuk pola area dead cross ya, dan kalau kita lihat secara histori memang pergerakan Indi akan cenderung koreksi dikarenakan ada aksi profit taking terlebih dahulu, karena setelah pergerakan Indi sama sepekan lalu ini telah mencatatkan kenaikan yang cukup wow ya, dan kalau kita lihat bahwa pergerakan Indi sama sepekan ini telah mencapai kenaikan mencapai ini ya, kalau kita lihat hampir 10% ya. Jadi sangat wajar jika misalkan pada hari ini akan bergerak koreksi terlebih dahulu, dan kalau kami lihat bahwa pergerakan Indi sendiri kemungkinan akan koreksi hingga menembus area support terdekatnya, yaitu berada di level 2400 ya untuk titik support pertamanya, dan jika dia menembus area support pertamanya kemungkinan pergerakan bisa menjadi pelemahan hingga ke titik support kedua, ini berada di level 2290. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada Elsa. Untuk Elsa, kita lihat juga pada hari ini Elsa pada hari ini membentuk pola doji ya, dan nampaknya kalau Elsa kami melihat kemungkinan Elsa saham Elsa sendiri ada kemungkinan masih bisa bergerak menguat. Hal ini terlihat di mana tingkat volume hari ini masih mencatatkan aksi buy ya, diikuti dengan indikator dari stokastik. Kalau kita lihat bahwa pergerakannya masih menunjukkan pola positif. Nah, ini di mana pergerakannya membentuk pola area golden cross pada hari ini, dan kemungkinan pergerakannya bisa bergerak naik hingga menembus area overbought-nya ya. Dan selain itu dari tingkat MACD juga kalau kita lihat secara histogramnya bahwa histogram MACD ini sama-sama bergerak kompak menguat. Jadi nampaknya pergerakan dari Elsa pada hari ini masih bisa bergerak kuat hingga mencapai ke titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu. Yang ini berada di level 330 ya untuk level resisten pertama. Dan jika misalkan pergerakannya menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa lanjut penguatan hingga mencapai ke titik resisten kedua yang berada di level 340. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada BDMN. Untuk saham BDMN, kita lihat bahwa pada hari ini saham BDMN bergerak dibuka menguat 0,34%, dan nampaknya pergerakan BDMN pada hari ini masih akan cenderung bergerak lanjutkan penguatan. Hal ini terlihat di mana pergerakan BDMN saat 30 masih mencatatkan
masih baik ya oleh investor diikuti di mana pergerakan indikator stokastik yang pergerakannya membentuk pola area golden cross pada hari ini. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan BDMN secara historis, secara trennya memang saat ini sedang membentuk pola uptrend yang kembali ya. Jadi nampaknya pergerakan BDMN saat ini masih terus menunjukkan penguatan hingga mencapai ke titik area yang pertamanya terlebih dahulu. Ini berada di level 2980 untuk sistem pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menuju area yang pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa menguatkan hingga mencapai ke titik area sistem kedua, yang berada di level 3050. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada MTEL. Kita lihat saham MTEL. Untuk MTEL, kita lihat bahwa pada hari ini nampaknya pergerakan MTEL akan bergerak cenderung koreksi ya, atau melanjutkan koreksinya terlebih dahulu, melihat di mana tingkat volumenya yang masih menunjukkan aksi jual diikuti dengan pola trend dari MTEL, yang di mana kalau kita lihat pergerakannya ini sudah membentuk pola area downtrend. Dan kalau kita lihat bahwa program MTEL saat ini telah breakout atau menembus 1, 2, 3, dan 34 dan 90-nya, dan nampaknya program MTEL pada hari ini akan cenderung bergerak turun ya. Dan kalau kita lihat secara indikator MACD juga, kalau kita lihat pergerakannya di mana histogram MACD dan juga signal MACD-nya ini kompak bergerak ke area negatif ya. Jadi pergerakan MTEL pada hari ini nampaknya akan melanjutkan koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai ke titik area support pertamanya, yang ini berada di level 685 untuk support pertamanya ya. Dan jika misalkan pergerakan menembus support pertamanya, kemungkinan pergerakan bisa melakukan pelemahan ke titik area support keduanya, ya ini berada di level 675. Oke, selanjutnya kita lihat ya ini saham RALS. Untuk saham RALS, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan RALS bergerak dibuka menguat 0,75%, dan nampaknya pergerakan RALS pada hari ini akan bergerak menuju penguatan ya terlebih dahulu, melihat di mana tingkat volume hari ini yang sudah mencatat aksi bayar, diikuti dengan indikator stokastik yang di mana pada hari ini saham RALS indikator stokastiknya juga sudah mulai bergerak naik ke atas ya, dengan dia berhasil membentuk pola area golden cross dengan diimbangi dengan dari indikator MACD secara histogram dan MACD-nya, signal MACD yang sama-sama bergerak positif ya. Jadi kami melihat bahwa pergerakan saham RALS pada jangka pendeknya masih bisa menguat hingga mencapai ke titik area resisten pertamanya terlebih dahulu, yakni berada di level 685 untuk resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus resisten pertamanya, kemungkinan pergerakan bisa menunjukkan penguatan hingga mencapai ke titik area resisten kedua, yakni berada di level 700. Oke, yang terakhir ya ini ada saham SIDO ya, kita lihat. Untuk SIDO pada hari ini pergerakannya dibuka naik 1,18%, dan nampaknya pergerakan SIDO pada pagi hari ini sedang menguji antara MA21 dan juga MA34-nya ya. Dan jika misalkan pada hari ini SIDO mampu menembus area MA21-nya, nampaknya pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga menembus area resisten namanya, ya ini berada di level 870 ya. Namun jika misalkan pergerakannya tidak mampu menurut area MA21 akan dibuka ke MA3-nya, nampaknya pergerakan SIDO akan cenderung bergerak turun hingga ke titik area support terdekatnya, ya ini berada di level area 840 hingga mencapai ke titik support keduanya, yaitu berada di level 815.
Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir ya dalam webinar kita pada pagi hari ini. Dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum sempat kami jawab ya, dikarenakan adanya ketepatan waktu. Namun jangan kecil hati karena kita hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi tetap stay tune dengan webinar kami selanjutnya ya, dengan tim analis kami lainnya. Jadi mungkin sekiannya untuk hari ini. Sampai jumpa di keesokan harinya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya. Terima kasih.萬潔靈家居消毒劑，適合幼兒家庭，有小朋友都可以安心消毒。Jangan buru-buru nikah kalau kamu belum benar pasti dia siapa, belum benar-benar yakin dia orang yang terbaik buat kamu. Karena nikah itu 1 kali seumur hidup, kamu akan kasih hidupmu selamanya buat dia. Sebelum kamu mabuk cinta, bucin banget, bertanya sama dirimu, yakin gak mau cerai sama orang ini suatu hari nanti? Yakin kamu mau hidup selamanya dengan orang ini? Kamu mau growing old, menjadi tua dengan orang ini? Yakin gak bakal cerai? Apapun loh, walaupun loh, yang udah nikah kan terpaksa bilang amin. Tapi yang mau nikah, jangan bucin. Cinta gak bisa modal bucin. Yang pasti jodoh dari Tuhan tuh ini, tandanya. Kamu cinta sama dia, bukan nikah sama orang karena terpaksa atau karena ada apanya. Yang membuktikan kamu cinta apa? Proses dalam hubungan. Kamu tetap bertahan. Jadi kamu harus yakin dia jodoh dari Tuhan dengan berdoa. Dan kamu mengasihi orang ini, itu tanda awal. Gak mungkin gak mengasihi orang ini. Lalu ngelewati semua proses, kamu tetap setia. Saat ini saya mau khotbah tentang hikmat berumah tangga. Membangun rumah tangga tidaklah mudah. Kita butuh mengerti fondasi supaya jangan sampai dalam membangun rumah tangga kita menyerah di tengah-tengah. Kalau yang sudah terlanjur pernah menyerah jangan tertuduh. Berdoa buat kasih karunia. Amen. Amsal 9 ayat 10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Eventually saya percaya kalau kita pengen punya rumah tangga yang bahagia, kita harus nomor 1 hidup takut akan Tuhan. Karena ketika orang tuh takut akan Tuhan, Tuhan akan kasih hikmat dalam hatinya, dalam menghadapi setiap permasalahan. Gak ada rumah tangga yang gak ada masalah. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, keputusan hati kita dan tindakan kita itu akan kita pastikan sesuai kebenaran firman Tuhan gitu loh. Pasti ada anak Tuhan, orang percaya yang udah gak tahan pengen bercerai. Tapi karena ngerti firman Tuhan, nangis tapi milih taat sama Tuhan. Karena mereka takut akan Tuhan. Amsal 24 ayat yang ketiga, kita baca sama-sama. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat. Juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Cinta saja tidak cukup, kata suami saya. Kita ulangi, dengan hikmat rumah didirikan.
Dengan kepandaian itu ditegakkan. Dengan pengertian rumah itu diisi. Ada 3 elemen yang sangat penting dalam berumah tangga. Nomor 1, kita butuh hikmat dari Tuhan. Kemudian kita butuh kepandaian yang bicara soal kita mesti punya pengetahuan, mau diajar. Kemudian punya pengertian. Pengertian itu dari dalam, ya. Nah, untuk memulai sesuatu butuh komitmen. Tetapi untuk menyelesaikan sesuatu itu butuh konsisten. Saya dapat ungkapan ini dari seorang anak kecil berusia 10 tahun. Namanya Jaden Lianto. Dia kami undang untuk Paskah Teens dan Kids. Dia bilang ini, untuk memulai sesuatu butuh apa? Komitmen. Tetapi untuk menyelesaikan sesuatu butuh konsisten. Saya pernah khotbah di Healthy Dating bahwa orang kalau mau dating harus ngerti komitmen. Karena itu dating bukan buat anak-anak yang gak ngerti komitmen. Nah masalahnya untuk punya komitmen, bicara bangun rumah tangga, bicara bangun hubungan. Komitmen untuk satu orang ini sangatlah berat. Kalau kita nggak benar-benar yakin dia jodoh dari Tuhan. Dan kita akan sulit komitmen sama orang